Jadi Anda melihat ini murni kasus korupsi atau ini kasus korupsi yang dibalut unsur politis? Ya, kalau dari sisi hukum tentu semua berbasis kepada alat bukti Hmm. ya. Nah, alat buktinya juga nanti akan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, soal kemudian apakah di dalamnya ada aktor politik, saya yakin ada aktor politik karena Pak Joni sendiri adalah seorang politisi. Begitu juga tim-tim ahlinya itu kan juga dari unsur politik, bukan birokrat gitu ya. Dan juga terkait dengan perusahaan-perusahaan pemenang tender maupun yang tidak ikut tender, itu juga harus ditelusur dan dibuka kepada publik Hmm. apakah ini juga ada unsur-unsur politiknya. Nah, yang terakhir, apakah ini juga kemudian dipolitisir? Nah, tentu itu di luar wilayah hukum. Bahwa kemudian kasus ini akan diseret untuk keuntungan-keuntungan politik, tentu itu sudah bukan merupakan jangkauan dari wilayah hukum. Oke. Secara hukum yang harus dilakukan oleh kejaksaan adalah membuktikannya di depan persidangan, Mbak Livi. Kalau tadi Anda mention seolah-olah ada pihak-pihak yang untouchable, nggak bisa tersentuh di kasus ini, artinya kalau menurut Anda apakah potensi tersangkanya cukup di 8 orang ataukah ada terbuka potensi orang lain? Harus dibuka lebih jauh gitu ya. Ya kita melihat di sini misalnya dari sisi korporasi. Korporasinya saja belum ditangani oleh kejaksaan. Padahal kalau kerugian keuangan negaranya sampai 8 triliun, tentu itu kan uangnya mengalir ke korporasi. Tidak bisa hanya dibebankan kepada pengurusnya saja. Orang yang memiliki hubungan pekerjaan maupun non pekerjaan ya, ketika korporasinya menerima manfaat tidak melakukan pencegahan dan Hmm. melakukan pembiaran, maka korporasi tersebut juga seharusnya dijadikan sebagai tersangka untuk kemudian didakwa di depan persidangan. Kenapa? Karena tujuan utama dari upaya pemberantasan korupsi Hmm. seharusnya adalah aset recovery, mengembalikan seoptimal mungkin kerugian keuangan negara Oke. yang telah hilang. Nah, itu hanya bisa dipenuhi oleh korporasi karena korporasilah yang punya kekayaan yang cukup untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Pak Tapi Zainur, sekali kalau lagi, dari dirunut dari PTPU perjalanan kasusnya ini ada potensi kemudian masuk ke pasal pencucian uang nggak? pasti. Jadi dari proyek ini pasti akan diusut dari sisi pencucian uangnya dan tadi juga sudah ada dakwaan yang dibacakan terkait dengan pencucian uang. Tetapi yang kita maksud adalah kemungkinan pihak-pihak lain yang masih belum digarap oleh kejaksaan itu yang masih kita tunggu. Kalau soal dakwaan tadi kita mendengar bersama-sama ya bagaimana jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya bahwa juga termasuk menggunakan instrumen undang-undang TPPU karena Oke. memang undang-undang TPPU itu sangat efektif untuk aset recovery. Tetapi sekali lagi selama belum menyentuh korporasinya yang menurut saya pengembalian kerugian keuangan negaranya masih belum akan optimal, Mbak Livi. Oke, terima kasih Pak Zainur Rohman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.